Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan mulai pidato atau ceramah singkat saya yang mulai. Gizi seimbang dalam perspektif Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bidang kesehatan, salah satunya yaitu ilmu gizi. Islam mengatur umat untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang aturan makan dan minum, yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Menurut surat Al-Baqarah ayat 168. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta dalam jumlah yang seimbang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji dalam ilmu gizi yang disebut dengan prinsip gizi seimbang. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satunya yaitu ilmu gizi. Islam mengatur umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan tidak boleh berlebih-lebihan. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang aturan makan dan minum, yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Surat Al-Baqarah ayat 168. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal serta dalam jumlah yang seimbang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji dalam ilmu gizi yang disebut dengan prinsip gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Selanjutnya, yaitu salah satu pilar utama dalam pedoman gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan yang beragam yang terdiri dari sumber karbohidrat, dapat berasal dari serealia dan umbi-umbian. Sumber vitamin dan mineral dapat berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dan sumber protein yang berasal dari lauk hewani dan nabati, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Selanjutnya, ternyata Al-Quran sudah lebih dahulu mengkaji prinsip gizi seimbang tersebut. Ayat-ayat Al-Quran telah menyebutkan berbagai jenis kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan juga lemak. Yang pertama terdapat dalam surat Yusuf ayat 43 menjelaskan tentang tanaman gandum. Selain itu, terdapat juga dalam surat Yasin ayat 33 juga menerangkan tentang biji-bijian yang berbunyi, "Dan suatu tanda atau kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan pada biji-bijian, maka daripadanya mereka makan."
Tanaman gandum dan tanaman biji-bijian yang termasuk dalam kelompok pangan, serealia mengandung sumber karbohidrat. Kedua, buah-buahan. Buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu buah anggur, pisang, kurma, tin, zaitun, dan delima. Salah satu ayat yang menerangkan atau menjelaskan tentang buah anggur dan buah kurma adalah surat Al-Mu'minun ayat 19, yang artinya adalah, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buah itu kamu makan. Yang ketiga, sumber pangan hewani yang banyak mengandung protein juga disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, yaitu daging, seafood, dan susu. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang daging adalah surat Al-An'am ayat 142-144, surat Al-Maidah ayat 1, serta surat Yasin ayat 72 yang berbunyi, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagian mereka makan. Sementara itu terdapat juga dalam surat Al-Fatir ayat 12 yang menjabarkan tentang makanan laut, sedangkan susu ditulis dalam surat Al-Anhal ayat 66. Yang terakhir, makanan kelompok sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempah pun secara nyata dijabarkan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi, hai Musa, kami tidak sabar atau tahan dengan satu makanan saja. Sebab itu, mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adasnya, dan bawang merah. Berdasarkan ayat di atas, Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran, daging, makanan laut, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Hal ini sesuai dengan teori gizi seimbang, di mana tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh secara sempurna, kecuali air susu ibu atau ASI untuk bayi 0,6 bulan. Namun, Allah telah memerintahkan umatnya untuk makan secara berlebih-lebihan, yang berarti juga sesuai dengan konsep gizi seimbang, yaitu proporsi makanan yang sesuai dalam jumlah yang cukup, tidak berlebih-lebihan, dan tidak dilakukan secara teratur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.